teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Demonic Beast bisa menghasilkan harta karun juga? Ucap Lindong terkejut. Demonic Beast biasa tidak memiliki kemampuan ini. Namun, buaya surgawi kuno bukanlah binatang biasa. Itu adalah entitas yang sangat kuat ketika ia masih hidup, ucap Little Martin. Lindong tampak penasaran pada tombak tulang yang terlihat polos ini. Karena kekuatannya sudah meningkat, bahkan Soul Treasure atau harta jiwa kelas tinggi seperti Ancient Heavenly Scale Halberd tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pertempuran Lindong. Mungkin munculnya tombak tulang bisa menggantikannya. Gelombang energi samar-samar terlihat memancar dari tombak tulang. Lindong tahu bahwa tombak tulang ini pasti sangat kuat. Namun dia tidak tahu seberapa kuatnya itu daripada Ancient Heavenly Scale Halberd-nya. Saat Little Martin melambaikan cakarnya, tombak tulang terbang menuju Lindong. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap tombak itu. Segera seluruh lengannya jatuh ke bawah. Tombak tulang yang tampak sangat ringan dan anggun sebenarnya begitu berat. Bahkan dengan kekuatan Lindong, dia merasa sulit untuk menyeimbangkan tombak. Memang tombak yang luar biasa, gumam Lindong memuji tombak itu. Setelah mengamati tombak tulang lebih dekat, dia menemukan bahwa ada garis-garis halus darah menyebar keluar dari pegangan tombak tulang. Garis-garis darah ini menutupi hampir seluruh tubuh tombak, membuatnya tampak seperti pembuluh darah, pemandangan yang sangat aneh. Selanjutnya, pembuluh darah ini tampak perlahan berdenyut, sementara bau samar tanah kuno secara bertahap menyebar. Ini semakin memperkuat aura tombak yang kuat ini. Untuk buaya surgawi kuno pada tingkat ini, bagian apapun dari kerangkanya sebanding dengan harta karun dunia atau bumi biasa. Tombak tulang ini jelas dibuat dari bagian tersulit di dalam tubuh buaya surgawi. Selain itu, karena tombak tulang ini adalah harta karun dari buaya kuno, ini dipenuhi dengan beberapa sisa roh buaya surgawi kuno ketika memudar dari dunia ini. Jika kamu bisa memperoleh senjata ini, kamu mungkin bisa menggunakan sisa-sisa roh untuk memanggil roh buaya surgawi agar bisa bertarung untukmu, ucap Little Martin menjelaskan dengan antusias. Memanggil roh buaya surgawi? Ucap Lindong. Dia tidak berharap bahwa tombak polos ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Meskipun Lindong tidak tahu seberapa kuatnya buaya surgawi kuno ketika dia masih hidup, ia percaya bahwa tingkat kekuatannya tak terbayangkan. Roh ilusi di tingkat itu tidak bisa dibandingkan oleh harta jiwa bumi biasa. Tentu saja, Anda harus membayar harga tertentu untuk memanggil roh buaya surgawi, seperti pengorbanan darah dan sebagainya, ucap Little Martin dengan malas berkata. Pengorbanan darah? Darah saya? Tanya Lindong terkejut. Ini terasa seperti sedikit menyakiti diri sendiri. Apa gunanya darahmu? Sepertinya kurang berguna, ucap Little Martin memutar bola matanya ketika mendengar kata-kata Lindong. Darah esensi Demonic Beast yang kuat bisa digunakan untuk memanggil roh buaya surgawi. Jenis yang jauh lebih kuat bahkan dari keranaga kuno di tubuhmu, ucap Little Martin menjelaskan. Setelah mendengar ini, Lindong sejenak tertegun sebelum alisnya berkerut. Demonic Beast yang lebih kuat dari keranaga kuno. Bukankah itu artinya yang level kekuatannya dekat dengan panggung Nirvana? Di mana dia bisa mendapatkan darah esensi yang begitu kuat dan berharga ini? Saat ia memikirkan hal ini, Lindong merasa kecewa. Awalnya ia percaya bahwa ia akan mendapatkan kartu truf lain dengan tulang buaya surgawi ini. Saya pikir Anda memiliki sejenis darah esensi ini. Namun, ucap Little Martin tiba-tiba berseru ketika melihat betapa kecewanya Lindong. Lindong sedikit tertegun saat dia melihat ke arah Little Martin. Namun dia masih tidak bisa memikirkan darah esensi apapun yang dia miliki yang dapat memenuhi kondisi ini. Itu adalah tombak Ancient Scale Halberd. Dalam tombak kuno itu ada jejak darah esensi naga. Meskipun tidak terlalu murni, itu masih digunakan sebagai pengorbanan darah dan memanggil roh buaya surgawi untukmu, ucap Little Martin menjelaskan sambil menunjuk ke arah tas Qiankun Lindong. The Ancient Heavenly Scale Halberd? Ucap Lindong menjadi sadar. Memang ada jejak darah esensi naga di dalam Ancient Heavenly Scale Halberd. Itu karena di dunia Demonic Beast, selama ada hubungan dengan kata naga, itu sudah cukup kuat. Oleh karena itu, jika sedikit darah esensi naga ini digunakan, akan ada kemungkinan untuk memanggil roh buaya surgawi. Namun dia khawatir, jika darah esensi naga ditarik keluar dari Ancient Heavenly Scale Halberd, Treasure Soul atau harta jiwa kelas tinggi pertama milik Lindong ini akan hancur. Jangan khawatir, tulang buaya surgawi cukup kuat. Ditambah dengan boneka darah sebagai guardianmu, Anda akan dapat melarikan diri tanpa cedera, bahkan jika Anda menghadapi seorang praktisi tahap Nirvana. Tentu saja, jika memanggil roh buaya surgawi, itu berarti Anda telah menghadapi bahaya yang fatal. Saat itu, sudah pasti akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan Ancient Heavenly Scale Halberd untuk hidup Anda, ucap Little Martin. Lindong tertawa pahit.
Anda harus cepat-cepat memperbaiki tulang buaya surgawi. Dan apakah Anda dapat memperbaiki tombak tulang sebelum memasuki medan perang kuno? Itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Karena tombak tulang mengandung jejak roh buaya surgawi, itu tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Tentu saja, jika Anda bisa memperbaiki senjata itu sebelum memasuki medan perang kuno, Anda akan memiliki lebih banyak trik dan senjata untuk bertahan hidup, ucap Little Martin. Baik, Lindong mengangguk dan tatapan serius melintas di matanya. Dia tahu waktu sudah hampir habis. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, dia pergi ke biliknya dan duduk bersila di atas tempat tidur. Saat ia mengambil nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, lalu tulang buaya surgawi tampak melayang di depannya. Ini terus-menerus mengeluarkan gelombang aura keras yang tampaknya disertai dengan raungan samar. Lindong menatap tombak tulang buaya surgawi. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya. Dengan jentikan pikiran, gelombang energi mental yang kuat mulai membanjiri keluar dari Niwen Palace Lindong dan dengan cepat berkumpul di depannya. Lalu bola api energi mental diwujudkan. Karena Lindong adalah master simbol jiwa peringkat tinggi, kemampuannya untuk menciptakan api energi mental jauh lebih mahir daripada di masa lalu. Lalu bola-bola api energi mental segera melesat melalui udara dan menelan tulang buaya surgawi. Tiba-tiba, suara mendesis meletus dari tombak tulang karena banyak garis-garis darah di tombak tulang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, seolah-olah tulang buaya surgawi telah hidup kembali. Gelombang kejut yang kuat meletus dari tombak tulang buaya surgawi menyapu udara, menyebabkan bahkan api energi mental tersentak ke belakang sedikit. Dengan sapuan ganas, tombak tulang merobek api energi mental, berubah menjadi kilatan cahaya abu-abu sebelum mencoba melarikan diri. Setelah melihat tombak tulang buaya surgawi memasang perlawanan sengit seperti itu, mata Lindong menjadi gelap. Dengan jentikan pikiran, energi mental yang kuat menyelimuti seluruh ruangan, berubah menjadi banyak benang yang melilit tulang buaya surgawi, seolah-olah tombak tulang terperangkap di pasir apung, dan tidak peduli seberapa banyak berjuang, itu tidak bisa melarikan diri. Setelah melihat ini, Lindong mengganti segel tangannya lagi. Lalu bola api cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya menelan tulang buaya surgawi sekali lagi. Menghadapi pemurnian intens oleh api energi mental, tulang buaya surgawi memancarkan beberapa suara aneh. Jejak kabut darah merembes keluar dari tombak dan digumpalkan menjadi cahaya buaya surgawi mini. Buaya surgawi berjuang dengan panik dalam api energi mental dan bahkan mencoba menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Setelah semua, tombak tulang buaya surgawi adalah harta jiwa bumi yang memiliki beberapa roh. Selain pengaruh sifat buaya surgawi, tentu tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Namun dia tidak khawatir. Tulang buaya surgawi memang diakui kuat. Namun dalam menghadapi api energi mental, itu akan segera menyerah. Lindong meyakini ini saat dia perlahan menutup matanya. Benang energi mental terus mengalir keluar untuk membentuk api energi mental yang menelan tulang buaya surgawi terus-menerus. Pemurnian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Seperti yang diprediksi Lindong, aura tirani dari tulang buaya surgawi melemah dari hari ke hari. Ketika hari kelima tiba, buaya kecil surgawi hancur menjadi kabut berdarah dan kembali ke tombak tulang. Tombak tulang tidak lagi mengamuk. Akhirnya aura tirani dari tulang buaya surgawi telah benar-benar menghilang dan semuanya telah diperbaiki. Ketika tombak tulang buaya surgawi mulai tenang, mata Lindong yang telah tertutup rapat selama 5 hari akhirnya terbuka. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan beberapa darah esensi ke tombak tulang buaya surgawi. Di bawah tekanan api energi mental, darah itu membentuk banyak tanda di sepanjang tombak tulang. Ketika tanda-tanda darah terbentuk, itu perlahan menggeliat dan menyatu bersama. Samar-samar, itu muncul untuk membentuk tanda atau jejak yang terbuat dari darah segar. Ketika hal ini terjadi, Lindong bisa merasakan bahwa dia sekarang memiliki kontrol penuh terhadap tombak tulang buaya surgawi ini. Lindong yang telah membuka matanya, sementara cahaya yang tangguh dan berkilauan mengalir di matanya. Saat ini, kedua matanya menatap rapat pada tulang buaya surgawi yang diam-diam melayang di udara. Dia bisa merasakan bahwa kekejaman dan perlawanan yang datang dari tombak tulang ini sudah lenyap. Setelah menempatkan jejaknya, Lindong bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut dari tombak tulang buaya surgawi itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tombak tulang buaya surgawi ini akan menjadi senjata ampuh andalannya. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih tulang buaya surgawi itu. Ketika tombak tulang itu memasuki telapak tangannya, sensasi berat yang besar itu benar-benar telah lenyap. Jika dia menggunakan tombak ini untuk menyerang, kekuatan di balik serangan itu pasti akan menjadi seperti badai dan akan sulit bagi siapapun untuk melawannya. Kemudian dia melambaikan tombak itu, sementara suara angin yang membelah langsung bergema. Sementara itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk sebelum mereka dengan kejam terbang keluar. Saat bayangan tombak yang kuat itu terbang, meja dan kursi di ruangan semuanya hancur menjadi debu dengan dentuman keras. Bahkan, geraman buaya samar-samar memantul di ruangan, menyebabkan darah seseorang mendidih.
Ketika dia melihat situasi ini, Lindong tersenyum lembut. Segera, dengan jentikan pikiran, kekuatan Yuan yang kuat keluar dari lengannya dan dituangkan ke tulang buaya surgawi miliknya. Ketika kekuatan Yuannya menyembur ke dalam, tulang buaya surgawi itu mulai bergetar dengan lembut sebelum suara berdengung bergema. Aura yang tak dapat digambarkan perlahan-lahan diperpanjang dan menyelimuti Lindong. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti pisau yang tangguh dan dia terlihat sangat tajam dan mematikan. Ketika menyadari betapa hebatnya tombak tulang buaya surgawi ini, semburat kekaguman melintas di matanya. Jika dia bertarung dengan Lin Langtian lagi, dia akan bisa menggunakan tombak ini untuk benar-benar mendominasi Lin Langtian. Tidak buruk, dalam waktu 5 hari, kamu telah benar-benar berhasil menyempurnakan tulang buaya surgawi ini, ucap Little Martin muncul. Meskipun segel sebelumnya di tulang buaya surgawi ini telah terkikis seiring berlalunya waktu, itu masih diselubungi oleh aura ganas dalam tulang buaya surgawi itu. Tetapi Lindong mampu memperbaikinya hanya dalam 5 hari. Lindong, lihat jimat batu itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan boneka Dara, ucap Little Martin lagi. Ketika dia mendengar kata-kata Little Martin, setelah beberapa detik, matanya tiba-tiba menyusut sebelum dia berbalik untuk melihat. Apa yang sedang terjadi? Ucap Lindong. Sehubungan dengan boneka darahnya, itu adalah jaminan terpenting baginya begitu dia memasuki medan perang kuno. Jika ada yang salah dengannya, dia akan kehilangan kartu trufnya. Meskipun saat ini dia memiliki tombak tulang buaya surgawi, jika bukan situasi yang sangat mengancam jiwa, dia tidak akan menggunakannya. Karena dia hanya memiliki satu esensi darah naga di tubuhnya, dan setelah dia memanggilnya sekali, dia tidak akan bisa memanggilnya lagi. Meskipun dia masih memiliki Little Martin dan dia sangat berpengalaman, tetapi Little Martin sekarang hanyalah berbentuk roh. Oleh karena itu, ini jelas menunjukkan pentingnya boneka simbol darahnya. Bahkan Lindong tidak berani memanggilnya untuk waktu yang lama. Namun, itu bisa digunakan berkali-kali dan dia bisa mengubah situasi pada saat-saat kritis. Karena itu, ketika mendengar bahwa ada yang terjadi dengan boneka darahnya yang berharga, dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu, ucap Little Martin melambaikan cakarnya sebelum melesat ke jimat batu di dalam telapak tangan Lindong. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, seuntai energi mental Lindong dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika energi mental Lindong memasuki domain spiritual batu talisman, ia segera pergi ke lokasi boneka Dara. Lalu, dia tanpa sadar menarik nafas udara dingin. Berdiri di depannya adalah gelembung kristal seperti penjara dengan boneka Dara yang terperangkap di dalamnya. Saat ini, meskipun gelembung kristal ini masih ada, itu dipenuhi dengan warna merah darah yang kaya. Samar-samar, Lindong bisa merasakan aura yang sangat ganas muncul dari gelembung kristal itu. Apa yang sedang terjadi? Ucap Lindong menatap simbol-simbol berkedip yang aneh pada gelembung kristal saat dia tanpa sadar bertanya. Kekuatan dan keganasan dari boneka Dara ini telah benar-benar melampaui harapan saya. Pada awalnya saya pikir ini adalah boneka jiwa kelas 1. Namun setelah disempurnakan oleh jimat batu, itu telah mengeluarkan aura beracun di dalam tubuhnya. Inilah yang menyebabkan situasi ini, ucap Little Martin. Apa maksud Anda? Ucap Lindong mengerutkan alisnya. Yang saya maksud adalah bahwa boneka Dara meminjam kekuatan dari jimat batu untuk memaksa keluar energi di dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada gerakan besar sekarang, jika situasi ini terus berlanjut, kekuatannya pasti akan meningkat. Pada saat itu, ini mungkin akan bisa mematahkan segelnya. Namun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun jimat batu itu sangat kuat, namun kamu masih terlalu lemah, ucap Little Martin melambaikan cakarnya. Ekspresi Lindong dengan lembut berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka Dara ini sebenarnya memiliki kecerdasan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menyegelnya, itu akan segera keluar dari jimat batu. Dan yang pertama menderita pasti adalah kita, ucap Lindong. Kepalanya sakit saat dia bertanya. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya. Namun, boneka simbol darah ini benar-benar aneh. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyempurnakannya sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan menjadi bom waktu tersembunyi, ucap Little Martin. Bisakah Anda menyempurnakannya? Ucap Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya meminta. Selama kamu memberiku sekitar 30.000 pil nirvana, aku dapat menyingkirkan aura ganasnya, ucap Little Martin tertawa dengan canggung. Ketika mendengar hal ini, Lindong kehabisan kata-kata. 30.000 pil nirvana. Bahkan jika dia menjual semua yang dia punya, dia tidak akan mampu mengadakan jumlah itu. Bisakah Anda mengendalikan situasi ini untuk saat ini? Setelah saya memasuki medan perang kuno, saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 30.000 pil dan menyelesaikan masalah ini, ucap Lindong menghela nafas saat dia merasa agak sedih. Dia tidak pernah menduga bahwa dia akan dipaksa ke dalam keadaan yang seperti itu. Little Martin melambaikan cakarnya sebelum mengatakan, gunakan puncak penjara berat Anda ke dalam jimat batu. Jika Anda ingin menstabilkan situasi ini, Anda harus bergantung pada efek stabilisasi dari gunung penjara berat Anda.
Lindong mengangguk. Dengan jentikan pikirannya, gunung penjara beratnya berubah menjadi sinar hitam sebelum berlari ke jimat batu. Kemudian berubah menjadi gunung kecil dan melayang di depan Lindong. Sementara itu, cahaya hitam mengalir di permukaan gunung. Little Martin melambaikan cakarnya sebelum beberapa cahaya ungu gelap benar-benar menyelimuti puncak penjara berat. Kemudian, ia menjulurkan cakarnya sebelum gunung penjara berat itu melonglong dan langsung menabrak gelembung kristal itu, lalu perlahan-lahan menggelembung. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke bawah seperti cairan lengket dan benar-benar melilit sosok merah darah itu. Ketika gunung penjara berat itu masuk di dalam gelembung kristal, geraman dalam seperti binatang bergema. Kemudian aura berdarah itu dengan cepat mundur. Saat ini, di dalam gelembung kristal besar, gunung penjara berat berdiri tegak, sementara cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir. Sementara itu, boneka darah yang disegel berada tepat di bawahnya. Tubuh itu samar-samar muncul di tengah-tengah cahaya hitam yang berkedip. Namun, karena kekuatan gabungan dari jimat batu dan gunung penjara berat, aura ganasnya telah meredup secara signifikan. Lindong menatap pemandangan ini saat dia dengan lembut menarik nafas lega. Segera, dia melepaskan tawa sedih saat dia berkata, "Sepertinya setelah saya memasuki medan perang kuno, saya harus segera mencari cara untuk mendapatkan pil nirvana," ucap Lindong. "Itu bukan masalah besar," Little Martin tersenyum sebelum berkata. "Setidaknya, insiden ini mengungkapkan kepada kita bahwa boneka darah ini lebih kuat dari yang kita duga. Ketika kita berhasil menyempurnakannya, kamu akan memiliki kartu as yang lebih kuat lagi," ucap Little Martin. Lindong menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, itu adalah satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dia hanya pada tahap manifestasi, dan itu sedikit sulit baginya untuk mencoba mengendalikan boneka darah tahap nirvana. Jika dia tidak mendapat bantuan dari jimat batu, dia kemungkinan akan dicabik-cabik oleh boneka ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, Lindong melambaikan tangannya ke Little Martin sebelum dia meninggalkan domain spiritual jimat batu talisman. Kemudian dia perlahan-lahan mengencangkan cengkramannya pada tulang buaya surgawinya. Dalam 5 hari berikutnya, dia hanya bisa diam menunggu. Untuk perang Hundred Empire, dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Oleh karena itu, Lindong penasaran untuk mencari tahu seberapa jauh dia bisa pergi ke medan perang yang kejam itu. Apakah dia bisa naik dan terbang seperti naga atau jatuh dan menjadi semut di tanah asing? Itu harus bergantung pada kemampuan dan takdirnya sendiri. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys. Dadah.